Pernahkah kita bertanya, mengapa dua orang yang mengalami situasi yang sama bisa memiliki interpretasi yang sangat berbeda? Mengapa ada yang melihat kegagalan sebagai akhir segalanya, sementara yang lain melihatnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan? Jawabannya terletak pada pikiran kita. Realitas eksternal yang kita alami bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia adalah cerminan dari keadaan internal kita. Sebuah proyeksi dari pikiran, keyakinan dan persepsi yang telah tertanam dalam diri. Jika seseorang meyakini bahwa dunia adalah tempat yang keras dan tidak adil, maka setiap pengalaman yang ia alami akan tampak mendukung keyakinan itu. Sebaliknya, jika seseorang melihat kehidupan sebagai ruang, pertumbuhan dan peluang, maka bahkan rintangan terbesar pun akan tampak sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Keyakinan yang tertanam dalam pikiran memiliki kekuatan luar biasa. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, berakar pada pola pikir yang mendasarinya. Jika kita percaya bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka secara tidak sadar kita akan bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Kita akan menarik pengalaman yang memperkuatnya dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Sebaliknya, seseorang yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa dunia penuh dengan peluang akan melihat setiap tantangan sebagai langkah menuju pertumbuhan. Perubahan dalam hidup tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Tidak ada jumlah keberuntungan, uang atau kesempatan yang dapat mengubah hidup seseorang jika ia tetap terjebak dalam pola pikir lama yang membatasinya. Perubahan sejati hanya terjadi ketika seseorang berani menantang keyakinan lama yang tidak lagi melayani dirinya dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih memberdayakan. Jika realitas yang kita alami saat ini tidak seperti yang kita inginkan, itu bukan karena dunia melawan kita. Itu adalah panggilan bagi kita untuk melihat lebih dalam, untuk menyadari bahwa dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dalam. Dan saat kita mengubah dunia dalam, dunia luar pun akan mengikuti. Bayangkan sebuah gunung es yang terapung di lautan. Bagian yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhannya, sementara bagian terbesar tersembunyi di bawah air. Begitu pula dengan pikiran kita. Apa yang kita sadari dalam kehidupan sehari-hari hanyalah puncak kecil dari gunung es kesadaran kita, sementara kekuatan terbesar berada di bawah permukaan. Di dalam pikiran bawah sadar adalah gudang informasi yang menyimpan setiap pengalaman, setiap emosi, dan setiap keyakinan yang pernah kita serap sejak lahir. Ia bekerja dalam diam mengatur cara kita berpikir, merasakan dan bertindak tanpa kita sadari. Apa yang kita percayai sebagai takdir seringkali hanyalah pola yang telah tertanam dalam bawah sadar kita. Misalnya, seseorang yang sejak kecil mendengar bahwa uang sulit didapat, mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kemakmuran adalah sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Tanpa sadar, ia akan menarik situasi yang memperkuat keyakinan itu. Memilih pekerjaan dengan gaji rendah, menghindari peluang, atau merasa tidak layak untuk kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengubah cara berpikirnya, mulai melihat dirinya sebagai individu yang memiliki kendali atas hidupnya, maka dunia pun mulai berubah. Kehidupan eksternal mulai menyesuaikan diri dengan keyakinan baru ini. Apa yang dulu tampak mustahil, perlahan menjadi mungkin. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul yang lebih menakjubkan. Dunia luar kita selalu mencerminkan apa yang mendominasi pikiran bawah sadar kita. Jika kita hidup dalam pola ketakutan, kegagalan atau keterbatasan, bukan karena dunia memang seperti itu, melainkan karena bawah sadar kita telah diprogram untuk melihatnya. Demikian, namun ada kabar baik. Pikiran bawah sadar bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bisa diubah, diprogram ulang, dan diselaraskan dengan visi yang lebih tinggi, dengan mengganti keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang lebih mendukung. Kita mulai menciptakan realitas yang berbeda. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa mengubah hidup kita, tetapi apakah kita bersedia menyelam lebih dalam ke dalam pikiran kita sendiri, menantang narasi lama yang telah mengakar, dan menggantinya dengan cerita baru yang lebih kuat dan penuh harapan. Saat kita mulai menyadari kekuatan
tersembunyi dalam diri kita, kita juga mulai memahami bahwa realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita. Sebaliknya, ia adalah refleksi dari program bawah sadar yang bisa kita ubah kapan saja jika kita berani melakukannya. Ketakutan adalah penjara tanpa dinding. Ia tidak terlihat tetapi membelenggu. Kita tidak sehabis wujud, tetapi menahan kita dari mengambil langkah maju. Seperti bayangan, semakin kita lari darinya, semakin besar ia tampak. Namun begitu kita berani menatapnya, kita menyadari satu hal penting. Ketakutan seringkali hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri sejak kecil. Kita diwarisi berbagai ketakutan dan keraguan, baik dari pengalaman pribadi, lingkungan maupun budaya di sekitar kita. Jangan terlalu bermimpi tinggi, nanti kecewa. Hidup itu keras. Tidak semua orang bisa sukses. Kalau gagal, kamu akan dipermalukan. Kata-kata seperti ini yang awalnya hanya suara dari luar perlahan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi program yang membatasi kita. Tanpa sadar kita hidup mengikuti aturan yang bahkan tidak pernah kita pilih sendiri. Keraguan adalah saudara dekat ketakutan. Ia berbisik di telinga kita setiap kali kita hendak melangkah keluar dari zona nyaman. Apa kamu yakin bisa? Bagaimana jika kamu gagal? Bagaimana jika orang lain menganggapmu bodoh? Jika kita terus mendengarkan suara ini, kita akan terjebak dalam lingkaran stagnasi, ingin berubah, tetapi takut mencoba. Namun inilah paradoksnya. Dunia kita akan tetap sama jika kita terus bermain aman. Pertumbuhan hanya terjadi ketika kita berani menghadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya telah melalui momen ketidakpastian, kegagalan dan keraguan. Bedanya, mereka memilih untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Jadi bagaimana kita bisa membebaskan diri dari belenggu ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa ketakutan bukanlah kebenaran mutlak, melainkan program dalam pikiran yang bisa kita ubah. Saat kita mulai mempertanyakan ketakutan kita, apakah ini benar atau hanya keyakinan lama yang tidak lagi berguna, kita mulai meruntuhkan tembok yang membatasi kita. Langkah kedua adalah bertindak meskipun takut. Keberanian bukan berarti tidak memiliki ketakutan, tetapi memilih untuk tetap maju meskipun ada ketakutan itu. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, dan pada akhirnya, saat kita berani membebaskan diri dari ketakutan dan keraguan, kita tidak hanya melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, kita juga menyadari bahwa kebebasan sejati selalu ada di dalam diri kita sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, gedung pencakar langit, karya seni, penemuan luar biasa, semuanya berawal dari satu hal, imajinasi. Sebelum menjadi nyata, mereka adalah gagasan yang melintas di benak seseorang, sebuah visi yang menunggu untuk diwujudkan. Imajinasi bukan sekadar angan-angan atau permainan pikiran, melainkan kekuatan penciptaan itu sendiri. Jika kita memahami bahwa realitas yang kita alami adalah hasil dari pikiran kita, maka imajinasi adalah alat utama yang membentuknya. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan penuh keyakinan, kita sebenarnya sedang mengarahkan energi pikiran untuk membentuk pengalaman yang akan kita jalani. Banyak orang hidup terbatas, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak berani membayangkan kehidupan yang lebih besar. Mereka terjebak dalam pola pikir lama, hanya melihat apa yang ada, bukan apa yang mungkin terjadi. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang mengubah dunia adalah mereka yang berani membayangkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Para penemu, seniman dan pemikir visioner semua memiliki satu kesamaan. Mereka mempercayai gambaran dalam benak mereka lebih dari keterbatasan yang tampak di dunia luar. Mereka memahami bahwa imajinasi bukan sekadar pelarian dari kenyataan, tetapi jalan menuju kenyataan baru. Namun imajinasi yang liar tanpa arah tidak cukup untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Imajinasi harus diselaraskan dengan kesadaran dan keyakinan. Jika kita membayangkan kesuksesan, tetapi tetap menyimpan ketakutan dan keraguan dalam diri, maka realitas yang tercipta akan penuh dengan hambatan. Sebaliknya, jika kita mengarahkan imajinasi dengan kesadaran yang jernih,
dan keyakinan penuh kita akan melihat dunia mulai menyesuaikan diri dengan visi kita. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang diyakini sepenuhnya. Itulah mengapa para atlet hebat berlatih dalam pikiran mereka sebelum bertanding, dan mengapa orang yang terus membayangkan kegagalan seringkali benar-benar mengalaminya. Apa yang kita lihat dalam benak kita menjadi cetak biru bagi realitas yang kita jalani. Maka pertanyaannya bukan apakah imajinasi itu nyata, tetapi apakah kita berani menggunakannya dengan sadar, karena di dalamnya kita menemukan kekuatan ilahi, kekuatan yang mampu menciptakan kehidupan sesuai dengan visi tertinggi kita. Pernahkah kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Mungkin saat melihat matahari terbit yang indah, mendengar musik yang menyentuh jiwa, atau mengalami kebetulan yang begitu sempurna, hingga terasa seperti pesan dari semesta itu bukan kebetulan. Itu adalah pengingat bahwa kita bukan entitas yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesadaran universal. Di tingkat terdalam tidak ada pemisahan. Fisika kuantum telah menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung. Setiap atom, setiap gelombang energi, setiap pikiran yang kita miliki bergetar dalam jaringan kesadaran yang lebih besar. Kita bukan sekadar individu yang berjalan sendiri. Dalam kekacauan dunia, kita adalah ekspresi dari satu kesadaran yang sama, bagaikan ombak di lautan yang sama. Namun mengapa kita merasa terpisah? Karena sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat dunia dalam batas-batas. Aku dan kamu, sukses dan gagal, baik dan buruk. Kita membangun tembok antara diri kita dan dunia. Percaya bahwa kita harus berjuang sendiri, padahal keterpisahan ini hanyalah ilusi. Saat kita mulai menyadari bahwa pikiran kita memengaruhi dunia, di sekitar kita, kita memahami bahwa kita selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Ketakutan dan ego memperkuat ilusi keterpisahan. Ketika kita takut, kita melihat dunia sebagai tempat yang berbahaya. Ketika kita terjebak dalam ego, kita merasa harus membuktikan nilai kita melalui persaingan. Tetapi ketika kita mulai melepaskan ketakutan dan mengurangi dominasi ego, kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Kesatuan. Kita menyadari bahwa keberhasilan orang lain tidak mengancam kita, tetapi menginspirasi. Bahwa cinta dan kebaikan yang kita berikan tidak pernah hilang, tetapi mengalir kembali dalam bentuk lain. Dengan memperluas kesadaran kita, kita mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Masalah yang dulu terasa berat menjadi bagian dari alur yang lebih besar. Kejadian yang tampak acak mulai memiliki makna. Dan yang terpenting, kita menyadari bahwa hidup bukan tentang bertahan, tetapi tentang berpartisipasi dalam tarian besar keberadaan. Saat kita terhubung dengan kesadaran universal, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita mulai hidup dengan kepercayaan mendalam bahwa kita selalu didukung, selalu dipandu, dan selalu menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Pikiran kita bukan satu entitas tunggal, tetapi jaringan kompleks dengan 3 lapisan utama. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran super sadar ibarat sebuah orkestra. Jika ketiga bagian ini tidak selaras, yang muncul adalah kekacauan. Namun ketika mereka bekerja dalam harmoni, hidup kita berubah menjadi simfoni yang mengalun indah. Pikiran sadar adalah penjaga gerbang realitas kita. Ia adalah bagian yang berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan sehari-hari. Namun meski tampak berkuasa, pikiran sadar hanya mengendalikan sebagian kecil dari hidup. Kita di baliknya, pikiran bawah sadar adalah sang konduktor yang sesungguhnya. Pikiran bawah sadar menyimpan semua pengalaman, keyakinan, dan kebiasaan yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Ia tidak permanen yang baik dan buruk, hanya menerima dan menjalankan program yang telah diinstal di dalamnya. Jika kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak sukses, maka pikiran bawah sadar akan bekerja untuk membuktikan itu benar, menciptakan pola hidup yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Namun ada sesuatu yang lebih tinggi dari pikiran bawah sadar, pikiran super sadar. Ini adalah sumber kebijaksanaan, intuisi dan inspirasi yang lebih dalam. Super sadar adalah aspek dari diri kita yang terhubung dengan kesadaran universal, tempat di mana ide,
ide besar lahir dan potensi sejati kita berada, tantangannya adalah banyak orang hidup dalam ketidakseimbangan. Mereka menggunakan pikiran sadar untuk mencoba mengendalikan segalanya, tetapi tanpa menyadari bahwa mereka masih dikendalikan oleh program bawah sadar yang membatasi mereka. Sementara itu, mereka jarang terhubung dengan super sadar, jarang mendengarkan intuisi, atau mempercayai bimbingan dari dalam. Kunci kehidupan yang lebih penuh dan bermakna adalah menyelaraskan ketiga aspek ini. Kita harus menjadi penjaga dari apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, memprogramnya dengan keyakinan yang memberdayakan, bukan yang membatasi. Kita juga harus belajar untuk mempercayai dan mengakses kebijaksanaan super sadar melalui meditasi, refleksi, dan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika pikiran sadar, bawah sadar, dan super sadar selaras, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Kita mulai bertindak dengan keyakinan yang lebih besar, menarik peluang yang sejalan dengan visi kita, dan menjalani kehidupan yang bukan hanya kita inginkan, tetapi juga yang memang sudah menjadi milik kita. Bagaimana kita memahami Tuhan? Sebagian melihatnya sebagai entitas yang jauh, mengawasi dari kejauhan, menentukan nasib manusia. Yang lain melihatnya sebagai kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu, hadir dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detak jantung. Tetapi, bagaimana jika Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita sembah, melainkan sesuatu yang kita alami, sesuatu yang hidup dalam diri kita, berbicara melalui intuisi, bergerak melalui imajinasi. Imajinasi adalah aspek terdekat dari kesadaran ilahi dalam diri manusia. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita tidak sekadar berfantasi, kita sedang menciptakan. Setiap karya besar, setiap inovasi, setiap perubahan besar dalam sejarah manusia, dimulai dari sebuah imajinasi yang diwujudkan ke dalam dunia nyata. Ini bukan kebetulan, ini adalah sifat Tuhan yang bekerja melalui kita. Karena pada hakikatnya kita adalah perpanjangan dari kesadarannya. Namun ada satu hukum yang mengatur penciptaan realitas. Imajinasi membutuhkan struktur. Alam semesta tidak bekerja dalam kekacauan. Ia beroperasi dalam harmoni yang tertata. Begitu pula dengan kehidupan kita. Imajinasi yang liar, tanpa arah, hanya akan menjadi mimpi yang menguap. Tetapi imajinasi yang disalurkan melalui struktur akan menjadi kenyataan yang solid. Struktur ini bisa berbentuk keyakinan yang kita pegang, kebiasaan yang kita jalani, dan tindakan yang kita ambil setiap hari. Ketika kita mengarahkan imajinasi dengan sadar, mengukuhkannya dengan keyakinan yang kuat, dan mendukungnya dengan tindakan nyata, realitas pun mulai terbentuk sesuai dengan visi kita. Inilah cara hukum penciptaan bekerja, bukan dengan sekadar berharap, tetapi dengan menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan apa yang ingin kita ciptakan. Pemahaman kita tentang Tuhan membentuk cara kita melihat realitas. Jika kita melihat Tuhan sebagai kekuatan yang memberi batasan, kita akan merasa hidup ini penuh keterbatasan. Tetapi jika kita melihat Tuhan sebagai sumber kreatif yang tak terbatas, yang mengalir dalam diri kita, yang memberi kita kekuatan untuk membayangkan dan menciptakan, maka kita mulai menyadari bahwa hidup bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan bersama. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa menciptakan realitas yang kita inginkan, tetapi apakah kita berani menerima bahwa kita memiliki kekuatan itu? Karena pada akhirnya, kita tidak hanya hidup dalam ciptaan Tuhan, kita juga adalah bagian dari kesadaran yang mencipta. Di setiap sudut kehidupan, dualitas hadir siang dan malam, panas dan dingin, kebahagiaan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan. Semua saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kita sering berpikir bahwa cahaya adalah hal yang baik, dan bayangan adalah hal yang buruk. Tetapi kenyataannya tanpa bayangan, kita tidak akan pernah memahami makna cahaya. Dualitas bukanlah suatu kecelakaan kosmis, melainkan bagian dari struktur realitas itu sendiri. Alam semesta beroperasi dalam keseimbangan, dan kehidupan manusia pun demikian. Kita tidak bisa menghindari rasa sakit, ketakutan, atau kegagalan, tetapi kita bisa memahami bahwa mereka memiliki
Peran dalam pertumbuhan kita, bayangan bukan musuh, melainkan guru yang membentuk kita. Seringkali kita merasa terjebak dalam kondisi yang tidak kita inginkan, pekerjaan yang membosankan, hubungan yang tidak memuaskan, atau ketidakpastian dalam hidup. Kita melihat situasi ini sebagai kegelapan, sesuatu yang harus dihindari. Namun jika kita mengubah cara pandang, kita akan menyadari bahwa justru dari ketidaknyamanan, inilah kita menemukan cahaya yang lebih besar. Tanpa tantangan kita tidak akan berkembang, tanpa kehilangan kita tidak akan menghargai apa yang kita miliki. Hukum tarik-menarik Law of Attraction pun bekerja berdasarkan prinsip ini. Kita menarik ke dalam hidup kita, bukan hanya apa yang kita inginkan, tetapi juga apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Jika kita menginginkan keberlimpahan, seringkali kita akan diuji dengan kesulitan finansial, agar kita bisa membangun pola pikir yang lebih kuat. Jika kita menginginkan cinta, kita mungkin akan menghadapi kehilangan. Agar kita belajar mencintai tanpa ketergantungan, realitas adalah permainan cahaya dan bayangan. Kita bisa memilih untuk melihat kehidupan sebagai serangkaian kebetulan yang acak, atau kita bisa melihatnya sebagai tarian harmonis antara terang dan gelap yang membantu kita menemukan jati diri. Ketika kita berhenti menolak bayangan dan mulai memahami bahwa ia adalah bagian dari perjalanan, kita menemukan kebebasan sejati. Kita tidak lagi takut pada tantangan, karena kita tahu bahwa di balik setiap kegelapan ada cahaya yang menanti. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi keterpisahan, karena kita menyadari bahwa semuanya bekerja dalam keseimbangan yang sempurna. Pada akhirnya, memahami dualitas bukan berarti memilih salah satu sisi, tetapi menerima bahwa keduanya adalah bagian dari proses penciptaan realitas kita. Bayangkan sejenak bahwa realitas yang kita alami ini tidak lebih dari sebuah kanvas kosong yang kemudian diberi warna, bentuk, dan makna oleh imajinasi kita. Segala sesuatu yang kita anggap nyata pada dasarnya adalah hasil dari struktur yang kita bangun. Dalam pikiran kita, dunia ini tidak terjadi begitu saja. Ia adalah refleksi dari keyakinan, persepsi, dan batasan yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Imajinasi adalah kekuatan yang tak terbatas. Di dalamnya kita bisa menjadi siapa saja, pergi kemana saja, dan menciptakan apa saja. Namun agar imajinasi bisa menjadi kenyataan, ia membutuhkan struktur, sama seperti air yang membutuhkan wadah. Untuk memiliki bentuk, ide dan visi kita memerlukan kerangka yang jelas agar dapat terwujud dalam dunia fisik tanpa struktur. Imajinasi hanyalah mimpi yang melayang di udara, tak pernah menyentuh bumi. Struktur ini bisa berupa keyakinan yang kita tanamkan, kebiasaan yang kita jalani, serta tindakan yang kita ambil setiap hari. Orang-orang yang berhasil mewujudkan impian mereka bukanlah mereka yang hanya bermimpi, tetapi mereka yang memahami cara menghubungkan visi mereka dengan dunia nyata. Mereka menciptakan sistem, menetapkan tujuan, dan membentuk pola pikir yang mendukung perjalanan mereka. Namun banyak dari kita yang hidup dalam realitas yang terasa sempit dan penuh keterbatasan. Mengapa? Karena sejak kecil kita telah diajarkan untuk menerima batasan tertentu sebagai kenyataan. Kita diberitahu bahwa hidup harus sulit, bahwa sukses hanya untuk orang tertentu, bahwa kita harus puas dengan apa yang ada. Batasan-batasan ini menjadi struktur yang tanpa sadar kita pakai membentuk dunia yang kita alami. Tetapi begitu kita memahami bahwa realitas hanyalah hasil dari struktur yang kita buat, kita mendapatkan kebebasan sejati. Kita bisa memilih untuk membangun kembali realitas. Kita merancang ulang batasan-batasan yang kita terima dan menyusun struktur yang lebih selaras dengan impian kita. Kita bukan korban dari keadaan, tetapi arsitek dari kehidupan kita sendiri. Jika kita berani mengimajinasikan kehidupan yang lebih besar dan membangun struktur yang mendukungnya, realitas pun akan menyesuaikan diri. Karena pada akhirnya dunia ini hanyalah cerminan dari imajinasi yang telah diberi bentuk. Jika Anda masih menonton, saya sekali mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga
Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.